putusan tadi, tanggapan dari penasihat hukum. ya Pak Murjani. Ya baik, perlu kami sampaikan bahwa putusan tadi menolak seluruh pokok pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon. Jadi putusannya menolak. Nah, artinya walaupun bagaimanapun, pertama-tama kami sampaikan bahwa kami akan selalu menghormati keputusan hakim terkait penolakan permohonan pra-peradilan. Cuman yang perlu kami tegaskan, dengan adanya putusan ini membuat kita juga mengetahui bahwa tidak dipanggilnya seseorang sebagai calon tersangka jadi bisa gitu dengan adanya putusan ini. Makanya bagi warga Bartim ya yang berhadapan dengan hukum, jangan kaget dalam artiannya bisa saja suatu waktu dijemput dari rumah ya kan, tanpa pernah dipanggil dulu sebagai calon tersangka, bisa terjadi. Nah, karena pada pokoknya terkait dengan hal itu tadi, padahal kami sampaikan itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, yang mana putusan Mahkamah Konstitusi itu bersetingkat dengan undang-undang gitu. Artinya itu dikesampingkan oleh hakim. Nah, artinya bisa saja orang ditangkap tanpa harus dipanggil dulu sebagai calon tersangka. Itu yang keterangan. Ya betul. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu terkait dengan penetapan tersangka. Jadi bisa saja proses pidana itu tidak ada penetapan tersangka. Nah, inilah yang kami sedikit agak kecewa juga. Karena berdasarkan bukti-bukti dalam persidangan, baik bukti yang kami hadirkan, begitu bukti yang juga yang dihadirkan oleh termohon, memang tidak ada penetapan sebagai tersangka. Nah, tadi hakim menolak terkait dengan adanya atau pentingnya penetapan tersangka dengan dasar tertangkap tangan. Oke lah, kalau kami memahami lah terkait dengan tangkap tangan seseorang bisa dilakukan penangkapan. Tapi bagaimana statusnya? Nah, status seseorang itu bisa kita lihat dari penetapannya. Apakah dia sebagai tersangka, apakah dia sebagai saksi atau sebagai apa? Sedangkan untuk penetapan tersangkanya saja tidak ada. Nah, itulah yang sangat disayangkan dalam putusan tadi ya. Tidak menyinggung terkait dengan itu, sehingga status klien kami pun saat ini ya kami tidak bisa sebutkan dia sebagai tersangka. Toh buktinya penetapan tersangkanya tidak ada ya. Tapi walaupun bagaimanapun kita tetap menghormati dan menghargai putusan dari hakim pengadilan negeri Tamiang. Saya kira hanya itu. Ada langkah lain kemungkinan kan untuk melaporkan hakim yang bersangkutan atas putusannya yang menolak semua dari dalil yang dari pemohon sendiri. Ya, saya perlu perjelas ya. Karena terkait dengan ini sudah kami pikirkan secara matang-matang terkait dengan dalil-dalil kami, bukti-bukti yang sudah kami sampaikan dalam persidangan dan segala macam. Nah, memang ada ditemukanlah bagi kami ada sedikit kejanggalan lah terkait dengan hal ini ya, termasuk yang saya sampaikan tadi. Makanya kami akan berumbukan dulu ya dengan pihak keluarga pemohon untuk langkah-langkah selanjutnya. Kalau dari saya pribadi, saya nyatakan apabila itu putusan bertentangan dengan aturan, bertentangan dengan undang-undang, sampai kapanpun akan saya kejar. Artinya saya akan laporkan hakimnya kepada pihak yang nantinya akan berwenang untuk menanggapi permasalahan ini. Seperti itu. Cukup. Pada tanggal 9 hari ini tanggal 9 September tahun 2024 hari Senin di kantor pengadilan Tamiang. Jadi untuk amar putusan pra peradilan 1 dengan putusan yang menolak permohonan pra-peradilan pemohon seluruhnya dan biaya perkara pada mohon sejumlah nihil. Ini diputuskan oleh hakim tersebut ya, pada hari ini tanggal 9 September 2024 dan didampingi oleh panitia pengganti dan dari oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. Kemudian persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum dari awal sampai putusan. Siap. Ya, apa lagi?